Selamat pagi jemaat Tuhan yang ada di rumah maupun yang ada di ruang doa. Kembali kita mau datang kepada Tuhan pagi hari ini. Kita mau bersyukur untuk setiap kebaikan, anugerah dan perkenanan Tuhan yang selalu nyata bersama dengan kita. Tanpa Yesus, tanpa Tuhan dalam hidup kita, kita tidak mempunyai kekuatan untuk menjalani hidup di hari-hari ini. Sebab itu pagi hari ini, saat kita menyadari bahwa keberadaan kita semua karena Tuhan, mari kita mau datang kepada Tuhan, menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan. Biar Tuhan yang bekerja, sebab saat Tuhan bekerja, semuanya mendatangkan kebaikan. Apapun yang terjadi hari-hari ini, tetap percaya, janjinya akan selalu nyata dalam hidup kita. Satu yang Tuhan minta supaya kita percaya sampai rencana Tuhan digenapi dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari Bapak Ibu yang ada di rumah, mari siapkan hatimu. Beri yang terbaik kepada Tuhan.
saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu,
menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami butuh tuntunan Tuhan dalam hidup kami sepanjang hari ini. Sebab itu kami mau berdoa, kami mau bersyafaat kepada Tuhan. Bapa, kami bersyukur pagi hari ini kami boleh kembali datang menyembah Engkau Tuhan. Engkau melawat kami dengan kasih-Mu dimanapun kami berada. Sekalipun kami berdoa secara online, di rumah-rumah kami ada hadirat-Mu Tuhan. Saat satu orang datang menyembah-Mu, maka kami percaya Tuhan seluruh orang yang ada dalam rumah itu mengalami lawatan Tuhan. Dan kami berdoa biar kiranya Tuhan semakin Engkau kerjakan hal yang baik, yang indah dalam kehidupan kami semua anak-anak-Mu yang datang rendahkan hati untuk menyembah Engkau Tuhan. Tuhan, hari ini kami sepakat sehati berdoa bersama-sama Tuhan, merendahkan diri kami di hadapan Tuhan. Engkau memberkati keluarga-keluarga yang ada di gereja ini, orang-orang tua yang ada di gereja Efrata, biar mereka jadi orang-orang tua yang penuh dengan hikmat Tuhan. Mereka menjadi suami istri yang hidup rukun bersama. Mereka menjadi orang tua yang Tuhan pakai untuk memberikan teladan bagi anak-anak yang ada. Pekerjaan Tuhan semakin indah dinyatakan dalam kehidupan keluarga-keluarga yang ada di gereja ini. Demikian juga kami berdoa untuk anak-anak yang ada. Biar setiap anak-anak yang ada di gereja Efrata jadi anak-anak yang hormat akan orang tua. Engkau tambahkan hikmat dalam kehidupan anak-anak-Mu. Mereka menjadi anak-anak yang berprestasi. Mereka menjadi anak-anak yang gigih dalam bekerja. Tidak ada di antara mereka yang hidup dalam malas. Tapi biarlah mereka semuanya jadi anak-anak Tuhan yang giat untuk terus bekerja dan nama Tuhan dipermuliakan. Kami berdoa Tuhan menyerahkan keluarga-keluarga yang ada di gereja ini dalam pimpinan kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk generasi muda bangsa ini. Biar generasi muda di bangsa ini jadi generasi yang bangkit, berani berjuang, berani bayar harga. Mereka menjadi generasi muda yang tidak lemah, melainkan mereka menjadi generasi muda yang giat untuk belajar, giat untuk bekerja. Mereka tidak menjadi generasi muda yang bermalas-malasan. Pakai generasi muda yang ada di bangsa Indonesia ini. Biar terjadi kebangunan rohani melalui hidup anak-anak muda yang ada di gereja ini. Pakai Tuhan anak-anak-Mu, anak-anak muda yang ada di gereja-gereja. Biar mereka mengalami lawatan Tuhan. Ada perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Sekalipun saat ini sepertinya mereka tidak bisa bertemu tatap muka satu dengan yang lain. Tetapi biar hati mereka penuh dengan kerinduan untuk selalu ingin bersekutu dengan Engkau. Untuk selalu ingin mencari wajah-Mu Tuhan. Dan ketika mereka mencari wajah-Mu Tuhan, biar Engkau nyatakan kasih-Mu Tuhan. Mereka alami perjumpaan pribadi dengan Engkau. Hati mereka dipenuhi kasih-Mu. Mereka menjalani hari-hari mereka dengan penuh antusias Tuhan. Mereka menjalani hari-hari mereka dengan semangat. Karena Tuhan beserta Tuhan. Engkau adalah Tuhan Immanuel yang selalu ada buat anak-anak-Mu Tuhan. Pakai Tuhan generasi muda, khususnya anak-anak muda yang ada di gereja-gereja Tuhan yang ada. Biar mereka membawa api revival di tempat dimanapun mereka berada Tuhan. Mereka membawa semangat itu kepada orang-orang yang ada di sekitar mereka Tuhan. Biar hati mereka penuh dengan rasa peduli satu dengan yang lain Tuhan. Tolong anak-anak muda yang ada di saat-saat ini Tuhan. Di masa sedang terjadi pandemi. Biar kiranya Tuhan selalu menuntun. Tuhan selalu membawa mereka untuk mereka hidup dalam kehendak-Mu. Tuhan, kami berdoa menyerahkan ibadah online nanti malam saat kami menyembah Engkau dalam ibadah worship. Kiranya Tuhan melawat kami. Kami mau mendengar suara Tuhan. Kami mau hidup dalam tuntunan-Mu. Pakai Bapak Gembala yang memimpin kami untuk menyembah Engkau Tuhan. Biar kami melihat lebih lagi akan rencana-Mu yang indah dalam kehidupan kami Tuhan.
kami mau bertumbuh, kami mau terus semakin dekat dengan Engkau Tuhan. Di masa-masa yang tidak mudah ini, kami tetap mau memandang kepada Tuhan. Kami mau tetap bertekun Tuhan. Kami tidak mau kehilangan pengharapan kami Tuhan. Sekalipun kami harus kehilangan semua yang mungkin itu berharga bagi kami. Tetapi kami tidak mau kehilangan iman kami di dalam Engkau Tuhan. Saat kami menjaganya dengan kekuatan yang Kau beri, maka kami boleh melihat Engkau membukakan jalan bagi kami. Saat badai menerpa, kami tidak takut karena Tuhan beserta, Tuhan menolong. Kami mau melihat Tuhan, ada jalan yang Tuhan buat di tengah-tengah badai hidup yang sedang terjadi dalam kehidupan kami. Tuhan memberkati seluruh tim yang melayani, pakai dengan luar biasa. Semua peralatan yang dipakai, Tuhan yang menutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, hingga semuanya boleh berfungsi, hingga jalannya ibadah dari awal sampai akhir, semuanya dalam penyertaan Tuhan. Dimanapun kami berada, ketika kami bersama-sama menyembah, sekalipun kami tidak hadir di rumah Tuhan untuk menyembah bersama-sama, tapi hadirat-Mu biar kami rasakan. Hadirat-Mu ada di rumah-rumah, lawatan-Mu dahsyat terjadi di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau mengasihi kami, Engkau terus menuntun kami. Berkati Bapak Ibu Gembala kami, tuntun selalu hamba-hamba-Mu untuk mereka semakin lebih lagi dengar-dengaran akan suara Tuhan. Dan kami mau hidup dalam tuntunan-Mu Tuhan. Lewat apa yang Kau sampaikan kepada Bapak Ibu Gembala, biar kami boleh mendengarnya. Dan kami mau bersama-sama bertumbuh di dalam kasih kami akan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami akan mendengar kebenaran firman-Mu, Kau pakai mulut lidah bibir hamba-Mu, Engkau berbicara lebih lagi kepada kami. Engkau menolong, Engkau menuntun, dan kami siap Tuhan untuk menjalani sepanjang hari ini dengan sukacita, dengan penuh pengharapan, karena firman-Mu iya dan amin. Kau tidak akan pernah meninggalkan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Saya percaya bahwa saudara terus mengasihi Tuhan pada hari-hari ini dan terus berpengharapan. Sekalipun keadaan berat, sekalipun ada deru perang, ada bencana, ada sakit penyakit, tapi saya berdoa supaya Anda terus mendekat kepada Tuhan dan jadikan pengharapan kepada Tuhan adalah jangkar dalam kehidupanmu. Seperti sebuah kapal yang tidak terombang-ambingkan karena punya jangkar yang dilabuhkan, yang ditaruh di bawah air laut itu. Pengharapan adalah jangkar buat jiwa kita. Hatimu melekat kepada Tuhan. Termasuk ketika melihat keadaan tidak baik, ketika melihat masa depanmu mungkin suram, ketika engkau melihat rasanya di depan ada kabut tebal yang menghalangi, rasanya di depan ada banyak tantangan, ada banyak pergumulan. Tapi saudara, mari percaya Tuhan punya jalan, Tuhan punya cara. Seperti gambar di depan ini saudara, jalan ini ujungnya rasanya gelap, tetapi lihat ada cecah harapan di sana. Dan percayalah, kalau ada jalan seperti ini, maka pasti ada yang merancang, sudah ada yang lebih dulu menjalani jalan itu. Sampai akhirnya dibangun jalan itu, pasti ada ujungnya, pasti ada jalannya. Jadi saudara, kadang kita nggak tahu hari depan, tapi percayalah bahwa bersama Tuhan, Tuhan tahu hari depan. Tuhan tahu apa yang ada di depan. 1 hari, 10 hari,
10 tahun, 100 tahun, bahkan dari hari ini, Tuhan ada di sana. Kenapa? Karena Tuhan tidak dibatasi oleh waktu. Karena Tuhan atas waktu. Anda menghitung waktu pakai apa? Kita pakai matahari. Matahari terbit 1 hari. Matahari besok terbit lagi 1 hari lagi. Terbenam malam, besok bangun lagi 1 hari lagi. Kalau ada yang memakai penanggalan bulan, maka sore hari bulan terbit 1 hari. Besok lagi bulan terbit lagi 1 hari lagi. Siapa pencipta matahari dan bulan? Tuhan. Jadi Tuhan yang menciptakan waktu. Tuhan di atas semua waktu itu. Jadi Dia tahu apa yang ada di depan. Sama seperti Anda lihat jalan ini, percaya ada yang sudah merancangnya. Mungkin Anda melewati jalan yang baru dalam hidup Anda itu. Tapi kalau sudah ada jalan, berarti ada yang sudah pernah melewati jalan ini. Sama seperti kalau Anda ke hutan atau Anda ke gunung, maka Anda akan mencari jalan setapak yang pernah dilewati orang. Selama Anda menemukan jalan itu, Anda akan aman. Karena tahu ini jalan menuju ke suatu tempat. Ini jalan pernah dilewati orang. Makanya ini jalan ada di sini. Jadi saudara, hari depan itu penuh harapan. Dalam Yeremia pasal 29 ayat 11 berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ayo katakan dengan saya sekali lagi, aku punya hari depan yang penuh harapan. 1, 2, 3. Aku punya hari depan yang penuh harapan. Haleluya. Sekalipun hari-hari ini mungkin Anda melihat kondisi menggelap, tapi Tuhan akan mengatur masa depanmu. Pasti ada pertolongan. Sekalipun mungkin hidupmu berat, ayo berseru pada Yesus. Ayo cari Yesus. Ayo dekat pada Dia. Dia yang berkata, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tuhan sanggup mengatur semuanya. Tuhan sanggup untuk memberikan jalan keluar dalam hidup kita. Ketika Yusuf sudah dibenci kakak-kakaknya, dimasukkan dalam sumur supaya mati di situ. Tapi Tuhan sumber pengharapan. Tuhan sudah menyatakan kepada Yusuf, nanti engkau akan jadi pemimpin, yang lain akan menyembah engkau. Sejak kecil Yusuf suka memakai jubah sebagai pemimpin, jubah raja sebagai anak-anak, dan itu membuat jengkel kakak-kakaknya karena papa mamanya menuruti dia. Wah, dia pakai jubah bergaya sebagai pemimpin. Saudara, tapi itu sesuatu yang ada di pikiran Yusuf sejak kecil untuk menjadi pemimpin. Jadi saudara, kalau punya anak-anak pengen jadi princess, pengen jadi prince, jadi raja, saudara dukung dia supaya dia belajar menjadi pemimpin. Hatinya terbentuk pengen jadi pemimpin sejak kecil, saudara. Dan Yusuf demikian. Orang tuanya mendukung mimpinya dia untuk jadi dia pemimpin. Tapi kakak-kakaknya benci dia, saudara. Dan akhirnya masukkan dalam sumur. Tujuannya supaya mati di situ. Tapi sekali lagi, rancangan Tuhan bukan supaya Yusuf mati dalam sumur. Hidupnya belum ending, hidupnya belum tamat. Karena rencana Tuhan, dia harus jadi Perdana Menteri di Mesir. Tetapi kakak-kakaknya tidak tahu, bahkan Yusuf pun tidak tahu bahwa dia akan menjadi pemimpin di Mesir. Tetapi Tuhan yang tahu. Tuhan punya rancangan damai sejahtera,
bukan rancangan kecelakaan. Tuhan punya rancangan yang penuh, hari depan yang penuh harapan. Maka saya mau berkata hari ini, jangan-jangan Anda bahkan tidak tahu akan apa yang ada di masa depan. Anda nggak ngerti akan apa yang disiapkan Tuhan buat anak-anakmu. Tuhan sudah menyiapkan hari depan yang penuh harapan. Jangan menyerah, jangan merasa gagal, jangan merasa hancur. Kenapa? Kita nggak tahu hari esok, tetapi Tuhan yang tahu. Dia berkata, hai Handoyo, aku siapkan hari depan yang penuh harapan bagimu. Bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera. Dan itu berlaku bukan cuma buat saya saja, buat semua saudara yang menjadi murid-murid Tuhan. Tuhan janjikan hari depan yang penuh harapan. Makanya jangan jauh-jauh dari Tuhan, karena kau akan dituntun melewati jalan demi jalan, jalur demi jalur, setapak demi setapak, setahap demi setahap. Dan nanti tiba waktunya Anda baru berkata, oh ini tahu rencana Tuhan. Ternyata Tuhan selalu memberi jalan keluar, jalan hari depan yang penuh harapan. Dan itu yang dialami Yusuf. Dia dalam sumur, tujuannya supaya mati di situ. Tapi ajaib, tiba-tiba Tuhan kirimkan para saudagar yang jual beli budak. Dan kakak-kakaknya timbul rencana jahat. Daripada ini Yusuf mati di sumur, kita gak dapat apa-apa. Lebih baik dijual saja sebagai budak, pergi jauh dari kita, dan kita dapat uang. Dan kakak-kakak menjual sang adik. Kejam sekali. Tapi daripada mati di situ, biar kita dapat uang, kata mereka. Saudara, Tuhan turun tangan. Tuhan turun tangan saat rencana akan gagal. Karena Tuhan tidak merencanakan Yusuf mati di sumur itu. Tuhan rencanakan Yusuf jadi penyelamat buat keluarganya di Mesir sebagai Perdana Menteri. Pun saat dia ada di perbudakan, dia bisa menjadi pemimpin di situ. Tetapi rencana Tuhan tidak berhenti. Rencana Tuhan tidak berhenti di situ. Itu hanya sepenggal jalan yang harus dilewati Yusuf untuk sampai jadi Perdana Menteri di Mesir, di istana Fir'aun. Walaupun mungkin Potifar punya rumah di dekat istana Fir'aun, tetapi tempat Yusuf bukan di rumah itu. Walaupun Potifar adalah kepala pengawal raja Fir'aun dan sangat dekat dengan Fir'aun, ini pejabat tinggi, tetapi rencana Tuhan bukan sekedar Yusuf menjadi kepala rumah tangga dari Potifar. Bukan. Tapi Tuhan mau Yusuf menjadi wakil dari Fir'aun atas seluruh tanah Mesir. Itu rancangan Tuhan yang bahkan mungkin tidak dimengerti oleh Yusuf. Tapi Tuhan punya rancangan hari depan yang penuh harapan, yang bahkan Yusuf sendiri tidak pernah berharap sampai di sana, yang tidak pernah berpikir di sana. Tapi ini hari depan yang penuh harapan, harapannya Tuhan. Tuhan yang punya harapan, Tuhan yang punya rancangan, Tuhan yang punya rencana. Aku tahu rancangan-rancangan itu. Jangan sepelekan rancangan Tuhan, bahkan melampaui apa yang engkau bayangkan. Alkitab berkata, apa yang tidak pernah kau lihat dengan mata, tidak pernah kau dengar dengan telinga, tidak pernah timbul dalam hati manusia, itu semua yang disediakan Allah bagimu. Tuhan sanggup memberikan harapan yang bahkan Anda tidak bisa berharap, karena adalah harapan dari Tuhan, pencipta alam semesta. Siapa yang bisa menyangka Yusuf, anak manja, anak kesayangan, anak mama, anak papa, ternyata Tuhan rancang dia menjadi Perdana Menteri di Mesir. Memang harus melewati perbudakan untuk membina mentalnya, kemampuannya, kekuatannya, untuk menguji kekudusannya, karakternya di depan istri Potifar.
Dia harus melewati penjara untuk melewati sekolah dalam penjara itu. Tapi lihat betapa rancangan Tuhan melampaui pikiran manusia. Kelihatannya Yusuf sudah enak di rumah Potifar sebagai kepala rumah tangga, mengatur semua anak buah, keuangan, hartanya Potifar. Tapi Tuhan dari surga berkata, tidak nak, rancanganku bukan sekecil itu. Rancanganku bukan cuma engkau menjadi kepala atas satu rumah, tapi rancanganku engkau menjadi Perdana Menteri atas satu bangsa yang besar. Dan dari situ bisa menyelamatkan keluarga besarmu, keluarga Israel, Bapak Yakub dan seluruh keluargamu. Karena itu Tuhan izinkan ketika ada seorang istri Potifar yang genit, yang menggoda dia. Tuhan tahu pencobaan tidak akan melampaui kekuatan Yusuf. Dan Yusuf tampil sebagai pemenang hari itu. Tidak tergoda oleh istri Potifar. Tapi dia dimasukkan penjara. Tuhan ikut menyertai Yusuf dalam penjara. Karena Tuhan tahu ini caranya untuk Yusuf sampai jadi Perdana Menteri. Yusufnya nggak tahu, dia masih berusaha untuk menghindar, dia masih berusaha mencari jalan keluar. Dia berpesan kepada juru minuman, nanti kalau kamu keluar tolong sampaikan perkara kepada raja. Aku ini difitnah, aku ini begini, aku ini, tolong supaya aku keluar. Tapi ketika juru minuman keluar, baru 3 hari, dia lupa. Kok bisa lupa? Tuhan berkuasa. Tuhan punya rancangan. Karena kalau hari itu juru minuman ingat dan memberitahu Fir'aun, mungkin Yusufnya dikeluarkan, tapi keluar hanya sebagai mantan narapidana, hanya sebagai orang yang bekas kepala pelayan Potifar, masuk penjara dan difitnah dan sekarang keluar. Hanya itu saja. Tapi kenapa nunggu 2 tahun? Tuhan berkata, aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Harapannya Yusuf cepat-cepat keluar dari penjara. Tapi harapan Tuhan, engkau jadi Perdana Menteri. Besar mana? Besar harapan Tuhan. Dan Tuhan akan punya rancangan. Bagian Yusuf adalah tetap dekat dengan Tuhan. Dan itu dia buktikan. Ketika dia berhadapan dengan Fir'aun, dia langsung berdoa. Dan Tuhan menjawabnya. Karena dia dekat dengan Tuhan. Mungkin Anda tidak tahu hari depanmu. Mungkin Anda nggak tahu hari depan anak cucumu. Mungkin Anda melihat anak-anakmu gagal, sekolahnya tidak pintar sepintar yang lain. Anda melihat ada cucumu yang sakit-sakitan, yang tidak seperti cucu yang lain. Anda melihat ada anak yang tidak sehebat yang lain. Tapi saudara, bawa anak cucu itu kepada Tuhan. Biar Tuhan yang bekerja. Biar Tuhan yang mengatur masa depannya. Biar harapan Tuhan yang terjadi dalam hidupnya. Dan ketika Tuhan bekerja, maka tidak ada yang bisa menghalangi harapannya Tuhan. Rancangan Tuhan lebih besar, lebih hebat dari rancangan manusia manapun. Ayo berdoa. Ketika Anda melihat pekerjaanmu mulai hancur, berhenti menyesal, berhenti marah, berhenti kecewa. Lari kepada Tuhan, berseru pada Yesus, biar Tuhan memberikan harapan kepadamu. Ada di antara saudara yang kehilangan keluarga yang kau kasih, kau kehilangan suamimu, kau kehilangan istrimu. Ada beberapa yang meninggal bahkan karena COVID dalam 2 tahun ini, kena corona. Ada yang meninggal karena jantung, liver, ginjal, tumor, hipertensi, diabetes dan macam-macam penyakit. Dan Anda berduka cita. Tetapi jangan sakit hati kepada Tuhan.
Tuhan sanggup merancang yang lebih baik. Tuhan ada di pihakmu, saudara. Ketika engkau merasa duka cita dan kecewa, berseru pada Yesus. Ketika engkau merasa tidak bisa menghadapi masalah, lari pada Tuhan. Seperti Yusuf, dia tetap dekat dengan Tuhan. Diperbudakan, buktinya Alkitab berkata, apapun yang dikerjakan Yusuf dibuat Tuhan berhasil. Berarti dia dekat dengan Tuhan. Di penjara, Alkitab berkata, apapun yang dikerjakan Yusuf dibuat Tuhan berhasil, karena dia dekat dengan Tuhan. Mari saudara, berseru pada Tuhan. Ada harapan saat engkau berdoa. Masih ada harapan saat ku berdoa, saat mengangkat tangan, Tuhan turun tangan. Kasih-Nya lingkupiku, takkan kecewakan. Roh Kudus kan hiburkan dalam pergumulan. Berserulah Yesus, Yesus. Ada pengharapan yang penuh, nama Yesus yang selalu siap menolongku dalam setiap keadaan. Ada jawaban dalam Yesus saat kau tak mampu sendiri. Nama Yesus tempat sandaran yang pasti dalam setiap pergumulanku. Saat engkau merasa terjepit dan terpojok, ayo berseru pada Yesus. Dia sumber pengharapan, sumber pertolongan. Bahkan mungkin ada di antara Anda berkata, oke Pak Handoyo, kalau pengharapan indah didengar, tapi bagaimana kalau aku sudah terperosok dalam lubang gelap? Aku sudah terlanjur tersesat dalam gelapnya dunia ini. Aku sudah jauh dari Tuhan. Pak Handoyo, kalau anak-anakku baik, aku tenang. Tapi aku lihat anak-anakku, yang satu nakalnya luar biasa, yang satu gak pernah mau ke gereja, yang satu selalu bikin masalah, yang ini selalu sekolahnya gagal, yang ini selalu bikin ribut. Saya sering diundang guru sekolahnya, guru BP-nya, karena anak ini bermasalah. Anak ini bandelnya luar biasa. Bahkan Anda mulai mencurigai, ada anakku yang pakai narkoba, hidupnya tidak benar, hidupnya dalam dunia malam, hidupnya hancur-hancuran. Mana mungkin, sudah tersesat jauh. Saudara, Tuhan punya cara lebih dari kemampuan kita untuk merancang. Lari pada Yesus, lari pada Dia. Saat kau tidak sanggup, masih ada harapan saat ku berdoa. Saat mengangkat
ngangkat tangan, Tuhan turun tangan. Saudara, kalau engkau adalah anak muda itu, yang kau lihat hidupmu rasanya tidak ada harapan, jangan biarkan kegelapan menyelimuti engkau. Jangan biarkan kecanduan mengikat hidupmu. Jangan biarkan kehancuran terus membelenggu. Berseru pada Yesus. Saya berdoa supaya banyak anak-anak muda yang ikut saat teduh kita. Bukan cuma orang-orang tua. Kalau itu bapak ibu orang tua, ajak anak-anak mudamu, ingatkan mereka, sudah saat teduh belum hari ini? Cuma lihat, saksikan YouTube dan ikut menyembah, renungkan firman, doa bersama-sama. 1 jam saja setiap hari. Ajak mereka. Jangan cuma orang tua saja yang diberkati. Kenapa? Karena anak-anak kita menjadi sasaran iblis, diikat dalam kenajisan, diikat dalam percabulan, diikat dalam kecanduan demi kecanduan, diikat dalam kenakalan, pemberontakan, sakit hati, kepahitan. Saudara, bawa mereka supaya mereka mengalami kelepasan, supaya mereka juga bisa berseru pada Yesus. Bukan cuma Anda orang tua saja. Didik, kau punya anak-anak sekolah minggu masih kecil, anak-anak masih usia sekolah minggu, ajar mereka berdoa. Bukan cuma hanya nonton atau main game saja, lari pada Yesus. Ajar mereka ikut sekolah minggu supaya mereka tahu berseru pada Yesus, karena akan tiba waktunya orang tua gak bisa lagi mendampingi, orang tua gak bisa lagi mengawasi mereka, orang tua gak bisa lagi memperhatikan mereka. Mungkin anakmu sudah kerja, anakmu sudah kuliah, anakmu sudah keluar kota, bahkan ada yang keluar negeri, Anda gak bisa apa-apa. Ketika anakmu dalam masalah, kita hanya bisa mendoakan. Tapi ajari anakmu untuk bisa berseru pada Yesus saat tidak bisa. Karena Tuhan sumber pertolongan. Selalu ada harapan. Ada cerita seorang pelukis, tapi juga seorang ahli catur. Dia melukis sebuah lukisan dengan judul Chess Game with Satan. Bermain catur dengan setan. Jadi pelukis ini menggambar dalam lukisannya itu ada seorang anak muda sedang bermain catur melawan setan. Dan kira-kira yang digambarkan dalam kisah itu adalah, lukisan itu menggambarkan bahwa mereka ada perjanjian. Jadi kalau si anak muda ini menang, maka dia akan bebas dari semua pengaruh dan ikatan belenggu si setan. Tapi kalau setan yang menang, maka si pemuda ini akan menjadi budaknya seumur hidupnya, menjadi miliknya, dikuasai oleh setan sepenuhnya. Dan di gambar itu dilukiskan sang pemuda memegang bidak putih, si setan memegang bidak hitam. Dan sang pelukis ini, dia memikirkan betapa hebatnya si setan lebih dari si pemuda, lebih ahli, lebih canggih, lebih pintar, lebih lihai, strateginya lebih hebat. Dan dalam gambar itu dilukiskan posisi-posisi bidak-bidak catur dengan jelas. Dan di gambar itu diceritakan bagaimana sang setan baru saja menaruh ratunya untuk menyerang skak. Dan
menunjukkan bahwa dalam 4 langkah lagi sang pemuda akan kalah, skakmat dan akan mati. Tinggal 4 langkah lagi dia akan kalah. Dan di gambar itu sang pemuda wajahnya ketakutan. Dia akan memegang satu bidaknya untuk menyelamatkan, tetapi dia kebingungan mau melangkah kemana. Dalam raut wajahnya tampak bahwa sang pemuda sudah bisa membaca. Dalam 4 langkah lagi dia akan kalah. Dan kalau sudah kalah, maka dia akan menjadi budak dari si setan seumur hidupnya. Habis sudah. Gambar itu mencekam. Sang setan menyeringai dengan liciknya. Dan saudara, ketika Lukas dipasang di sebuah gedung pameran, satu museum, dan para ahli catur mulai berdatangan. Dan ketika mereka melihat situasinya, membaca, mereka setuju bahwa dalam 4 langkah maka si pemuda pasti kalah. Tidak ada jalan lain. Dalam 4 langkah lagi sang setan akan berhasil membuat skakmat dan tidak akan bisa bergerak lagi. Banyak ahli datang dan mereka setuju dengan sang pelukis. Habis sudah si pemuda, gak ada harapan lagi buat hidupnya. Hingga pada suatu ketika ada seorang pemain catur, juara juga pada masanya, namanya Paul Morphy dari New Orleans, Louisiana. Dan Paul Morphy ini datang khusus ke tempat itu, menyaksikan lukisan itu. Dia berdiri di depan lukisan itu. Dia pandang, tangannya mulai ngutak-utik. Dia membayangkan dalam pikirannya langkah demi langkah. 5 menit, 10 menit, 15 menit, 30 menit. Dia berdiri menatap sambil terus di pikirannya mengeliminasi semua langkah-langkah yang salah. Dia mencoba berdiri di pihak si pemuda dan melihat bagaimana dia bisa lolos dari 4 langkah itu. Bagaimana dia bisa lolos dari jebakan skakmat dari si setan. Dan setelah berapa menit saudara, tiba-tiba sang ahli catur ini, dia berteriak, "Tidak anak muda, engkau akan selamat, tidak akan mati. Ada jalan keluar, ada jalan keluar, ada jalan keluar." Matanya berbinar-binar. Dan kemudian betul, ternyata Paul Morphy ini, dia bisa menemukan jalan keluar. Kalau si pemuda melangkah, memang gak ada langkah lain. Tapi kalau langkah ini yang dia ambil, maka dengan berbagai macam cara dia akan bisa selamatkan. Asal langkah yang diambil, langkah yang diambil. Dan bahkan Paul Morphy bisa melihat, bisa menemukan jalan. Kalau iblis lakukan ini, dia ini, maka malah sebaliknya. Jebakannya iblis, jebakannya setan berbalik. Dan justru sang pemuda bisa menang atas setan. Dan sejak hari itu, semua orang yang melihat lukisan itu berkata, masih ada jalan. Masih ada jalan. Masih ada jalan. Karena ada seorang maestro yang menemukan jalan itu. Saudara, mungkin hidupmu sudah diikat dengan kecanduan dan engkau sudah berjuang dengan segala macam cara, rasanya tidak bisa lepas. Tapi berserulah pada Yesus. Tuhan sang maestro hidup kita. Dia punya jalan untuk membalikkan keadaan. Dia punya jalan untuk melepaskan hidupmu. Mungkin kau sudah terikat dengan kegagalan, dengan hutang-hutang, dengan masalah keuanganmu, dan rasanya tidak bisa selesai. Siapa bilang
berseru pada Yesus. Tuhan berkata, aku punya rancangan. Aku bisa membuat rancangan yang mendatangkan hari depan yang penuh harapan. Masih ada jalan. Masih ada jalan. Masih ada jalan anak muda. Masih ada jalan hai bapak ibu. Masih ada jalan hai opa oma. Masih ada jalan bersama Tuhan. Berseru pada Dia. Atau saya mendorong Anda untuk terus saat teduh setiap hari. Untuk kita setiap Kamis malam kita akan worship jam 7 malam. Minggu kita ibadah. Kenapa? Supaya kita dekat dengan Tuhan. Supaya Anda mendengar tuntunannya. Supaya Anda dikuatkan imanmu. Dan berseru kepadanya. Karena masih ada harapan. Masih ada harapan saat ku berdoa, saat mengangkat tangan, Tuhan turun tangan. Kasih-Nya lingkupiku, takkan kecewakan. Roh Kudus kan hiburkan dalam pergumulan. Berserulah Yesus, Yesus, ada pengharapan yang penuh, nama yang selalu siap menolongku dalam setiap keadaanku. Ada jawaban dalam Yesus saat ku tak mampu sendiri. Nama Yesus tempat sandaran yang pasti dalam setiap pergumulanku. Ayo saudara, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Berserulah Yesus, Yesus yang butuh ada pengharapan yang penuh. Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Nama yang selalu siap menolongku dalam setiap keadaanku. Ada jawaban dalam Yesus saat kau tak mampu sendiri. Nama Yesus tempat sandaran yang pasti dalam setiap kegumulanku. Nama Yesus, nama Yesus tempat sandaran yang pasti dalam setiap pergumulan. Sekali lagi panggil nama Yesus tempat sandaran yang pasti dalam setiap pergumulanku. Syadara para karalara takapasya. Tuhan jamah, lepaskan semua yang terbelenggu, semua yang terikat dengan kegagalan, kemiskinan, dengan percabulan, perzinahan, dengan kecanduan demi kecanduan, ikatan narkoba, ikatan kekerasan, ikatan dendam, ikatan kebodohan, ikatan hal-hal yang tidak benar. Tuhan, lepaskan anak-anak-Mu.
Mungkin iblis membelenggu dengan kuat, tetapi Tuhan lebih besar. Saat kami berseru kepada Tuhan, Tuhan buka jalan, Tuhan berikan kuasa-Mu, dan pasti ada kelepasan, pasti ada pertolongan, pasti ada rancangan Tuhan yang baik. Tuhan akan memberikan jalan keluar. Segala pencobaan tidak melebihi kekuatan kami. Tuhan akan memberi jalan keluar dan kami pasti bisa melewatinya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Bangkitkan anak-anak-Mu untuk kami melihat jalan keluar dari Tuhan. Berkati semua sudah melayani hari ini. Berkati yang sudah saat teduh. Berkati kalau nanti malam kami akan worship bersama jam 7 malam di ibadah We Worship secara online. Tuhan menjamah sehingga worship kami boleh naik ke hadirat Tuhan, dan kami boleh mendapat terobosan. Kami boleh menaikkan pengharapan kami kepada Tuhan, dan pasti ada hari depan yang penuh harapan. Terima kasih Bapa. Berkati kami semua. Kami masuk hari dengan sukacita. Apapun yang kami kerjakan, kemanapun kami pergi, Tuhan beserta dan membuat berhasil dan beruntung. Sehat, kuat, bahagia bersama Tuhan. Dalam nama Yesus, saudaraku sekarang terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai senantiasa sekarang sampai selama-lamanya. Doa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa nanti dalam worship dan besok dalam saat teduh. Tuhan memberkati.